Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini memahami musim dingin dan musim panas dalam informasi Al-Quran. Firman Allah surat Al-Quraisy, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Mengapa ada musim dingin dan musim panas? Itu disebabkan deklinasi matahari. Karena matahari terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Namun ada batas yang Allah jaga, baik batas terbit matahari di timur maupun batas terbenam matahari di barat, yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rahman ayat 17, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua timur. Dua timur, jadi dua timurnya. Dan Tuhan menjaga dua barat. Apa maksud dua timur dan dua barat? Allah jaga dua batas terbit matahari di timur, dan Allah jaga pula dua batas terbenam matahari di barat. Bulan Desember, tanggal 22 Desember, matahari terbit di timur belahan selatan. Ini khatulistiwa, ke selatannya 23,5 derajat. Kira-kira di situ kalau kita tunjuk. Terbit belahan selatan, ia di timur, lalu terbenamnya di barat juga belahan selatan. Sehingga bumi belahan selatan menikmati sinar matahari. Australia, New Zealand, Amerika Selatan itu menikmati sinar matahari. Sebagian musim panas. Sedangkan daerah ini khatulistiwa 21 derajat ke utara itu ada Mekah, tambah lagi Madinah, tambah lagi negeri Sam dan seterusnya. Pada bulan Desember itu matahari beratnya belah selatan musim panas, belah utara musim dingin. Maka di bulan Desember, awal Januari, Mekah, Madinah musim dingin. Sehingga kalau orang dapat menunaikan ibadah umrah, di antara tutur katanya adalah dingin tanah suci kini.
Tentu ia dingin karena matahari belahan selatan. Nanti jalan juga matahari, balik dia pas di bulan Maret, tanggal 21 Maret, matahari itu di Khatulistiwa. Kalau pelajaran kita sejak SD itu kan bonjol, di Khatulistiwa. Sekarang matahari sudah melampaui Khatulistiwa, tapi masih dekat dengan kota Padang. Sekiranya tidak hujan hari di siang hari, kota Padang terasa panas. Kok panas? Iya, matahari lalu lintasnya masih di atas kota Padang. Ya, miring sedikit ke utara. Terus jalan juga matahari terbit dan terbenamnya, puncaknya nanti di tadi Khatulistiwa, kesininya 23,5 derajat. Tanggal 21 Juni matahari terbit di sana, di utara tapi belah di timur tapi belahan utara. Terbenamnya juga di sana, di barat belahan utara. Bapak Ibu bisa itu tampak, bayangkan kalau bulan Desember matahari terbit di sana, bulan Juni tanggal 21 Juni di sana. Berarti ada dua titik yang Allah jaga. Itu maksudnya dua timur, batas terbit matahari di timur, dan dua batas di barat tempat matahari terbenam. Jadi kesimpulan awal, matahari itu terbit dan terbenam berpindah-pindah. Tapi titiknya sudah terjaga, nanti surut lagi. Jadi siapa yang menentukan arah kiblat berdasarkan matahari terbenam, ya salahlah kiblatnya. Karena Ka'bah tidak mengikuti matahari terbenam. Ka'bah tempatnya sudah utuh sejak semula. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Bakkah, di Makkah. Jadi jelas tempatnya, lintang dan bujurnya jelas. Yang diberkahi, hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah tidak kemana-mana, sementara matahari terbitnya dan terbenamnya berpindah-pindah. Ini pula lah yang menyebabkan jadwal salat kita tidak sama setiap hari. Misalnya maghrib kan tidak selalu 6:30. Karena matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Lalu tentang musim, dua musim, musim dingin dan musim panas. Allah takdirkan untuk postur tubuh fisiknya orang Arab, baik laki-laki dan perempuan, kuat untuk baik musim dingin maupun musim panas. Kalau kita tidak kuat, di sana kalau musim panas bisa saja di atas 40 derajat. Kalau kita ya tidak kuat. Musim dingin ya lebih rendah. Misalnya di Sumatera Barat ini yang dingin di mana? Di Batu Bagiria misalnya, di Solo, Alahan Panjang ataupun Padang Panjang. Musim dingin di Arab Saudi lebih dingin daripada itu. Kita di Indonesia ini hanya musim kemarau dan musim hujan, belum sampai musim panas, belum sampai pula musim dingin. Seukuran badan kita ini, itulah cocoknya dalam ilmu Allah. Sehingga hujan labik bana mangkatutui agak sehari masih bisa orang tanpa pakai jaket, baju biasa saja, walaupun agak dingin tapi belum sampai kedinginan benar. Terus ada apa di musim dingin dan musim panas? Orang Arab Quraisy mengambil keberuntungan berdagang pada musim dingin ke negeri belahan selatan, negeri Yaman, dan musim panas tiba dia berdagang jauh ke utara, negeri Syam, Palestina dan sekitarnya itu. Mungkin bahasa lainnya manggaleh babelok.
Sejak kapan berdagang musim dingin dan musim panas? Tersebutlah dalam kisah Hashim membawa dunsanaknya berdagang pada musim dingin, terus juga pada musim panas. Nah, kita ambil yang musim panas saja. Dari Mekah menuju Palestina sana, menempuh Madinah lebih dahulu. Berapa lamanya dalam perjalanan? Normalnya 8 hari. Jadi dulu itu orang berdagang rata-rata 2 bulan pergi dan kembali. Itu pun kalau tidak ada gangguan yang berarti. Berat perjuangan. Nah, Hashim dengan kelompoknya berdagang. Dulu berdagang tuh banyak. Cuman banyak ini berapa? Pokoknya sariri panjang. Tidak 2, tidak 3. Pokoknya banyak. Itu juga rahasia nyata untuk keamanan. Kalau berdua bertiga saja pergi berdagang, itu selesai disasau deh perampok. Tapi dia lagi banyak, kompak pula, aman dalam perjalanan. Tiba di Madinah, disambut oleh orang kaya yang suka menerima tamu. Jadi semangat dermawan itu sebenarnya sudah ada juga dahulu. Dia dipanggil, ayo istirahat di tempat kami, makan, minum. Senanglah hati pedagang ini. Hashim yang bertelinga nyaring, bermata nyalang, ternyata di rumah itu ada anak gadis cantik. Menurut dia ya cerdas. Kan kalau bagi orang yang pandangannya bagus, apakah perempuan itu cerdas itu bisa terlihat walaupun sekilas. Dia suka dengan perempuan itu, maka dia katakan, "Pak, saya suka dengan anak bapak, nikahkan saya dengannya." Langsung diterima tawaran itu. "Saya terima lamaranmu, tapi ada syarat. Syaratnya adalah nanti setelah menikah, anakku boleh kamu bawa ke Mekah, tapi kalau melahirkan harus di sini." Itu yang berat. Mau melahirkan dalam keadaan hamil, dibawa dari Mekah ke Madinah. Dia berpikir sejenak, itu tantangan. Dia cepat mengambil kesimpulan, siap. Maka dinikahkanlah dia, Hashim, dengan anak gadisnya. Berubah statusnya. Tadi sebagai tamu, sekarang sudah jadi menantu. Itulah sikap diantaranya orang Quraisy, suka berterus terang. Di samping kompak, tidak ada iri dengki, suka berterus terang. Jadi rasa cinta, suka kepada perempuan tadi tidak ditahan di hati. Kalau disimpan di hati itu menjonjak secinta tadi itu. Tapi langsung dikatakan dengan terus terang. Nah, hari esoknya Hashim dengan teman-temannya lanjut perjalanan ke utara berdagang. Istrinya tentu tetap dengan orang tua. Sukses berdagang, kembali lagi benar-benar sampai di Madinah, istrinya dibawa ke Mekah. Senanglah ayahandanya Hashim ini, Abdul Manaf, penjaga Ka'bah. Anaknya membawa keberuntungan dari hasil berdagang, juga bawa seorang istri cantik, anak orang terhormat. Kaya, dermawan, kan orang terhormat. Jadi berkah sekali. Berkah itu kan banyak manfaat. Dalam suasana gembira, Allah Maha Pemurah, Salma, istri dari Hashim, hamil. Tumbuh kembanglah janin dengan sehat.
Tak lama ya, dalam suasana gembira hati, tiba pula musim panas, musim berdagang lagi. Teringat pula lah janji. Ini Salma hanya tinggal menunggu hari untuk melahirkan. Berarti masa waspada. Tapi perjuangan harus dibawa ke Madinah. Ini yang jadi masalah. Bagi orang Quraisy, karena itu sudah dijanjikan, sudah diakadkan, pantang baginya untuk mencari alasan. Sebenarnya kan bisa saja dia beralasan, Pak, tidak bisa dibawa Salma doh, beko babahayu. Kan bisa beralasan. Dulunya Iwan, kini tidak ada cerita. Tetap dibawa Salma ke Madinah. Naik onta, tentu dengan segala persiapan yang memungkinkan, dengan pedagang-pedagang senior lainnya jalan. Baralah melelahkan dia te punggung untuk mayu ayu. Musim panas, walaupun dia giah bana palampok, tetap saja panas. Perempuan sedang hamil. Nah, dalam keadaan suasana sangat melelahkan, sampai jugalah di Madinah, Salma istirahat. Hasim dengan teman-temannya lanjut berjalan, berjuang untuk berdagang. Saya menduga, memang referensi belum sampai ke sana, tapi dugaan seperti itulah. Dulu tu berdagang, mendapatkan air sulit. Kalau mahal bagi pedagang tidak ada masalah, uang ada, tapi tidak mudah. Sudahlah air sulit, perjalanan jauh, musim panas, pikiran pun juga terbelah. Bagaimana Hasim lelahnya menjaga perasaan, membawa istri dalam keadaan hamil. Itu perjuangan berat. Walaupun tidak dia yang hamil, tapi menjaga perasaan istri itu perjuangan yang luar biasa. Nah, inilah fisiknya lelah, ya, perjalanan memang begitu jauh. Hasim meninggal dunia di Gaza. Status istrinya tentu janda. Tak lama kemudian melahirkan anaknya laki-laki dengan selamat. Sepojok rambutnya putih, benar-benar seperti uban. Maka diberilah dia nama si uban, Syaibah. Jadi soal perkara nama ini ya, orang dahulu dan agak patang-patang sama saja kebiasaannya. Misalnya kalau anak lahir di bulan Juni, laki-laki Junianto mungkin, kalau perusi Juniari, terserahlah. Saya punya teman adik kelas, ayahnya seorang guru, rumahnya di persimpangan jalan, simpang Kayi Pincuran, simpang Kapasa, simpang Kalakua, simpang ke sekolah. Jadi banyak simpang di rumah tu. Lai anak perusi, nama anaknya Supiak Simpang Siur. Sekarang dia jadi guru, tapi namanya tidak itu. Tapi di kampung ya lengket namanya, Supiak Simpang Siur. Nah, Bapak Ibu, namanya Syaibah. Bagaimana keluarga Hasim di Mekah? Ayahandanya sedih. Anaknya dulu membawa keberuntungan yang banyak, sekarang nama saja pulang dia meninggal. Tapi keluarga penjaga Ka'bah tentu harus berjiwa besar, bersabar. 7 tahun berlalu, tidak tahan lagi rindu kepada cucu. Maksudnya Hasim kan bawa istri hamil, tentu anaknya lahir di Madinah. Jadi itu terbayang-bayang cucu lah 7 tahun. Rapat di Darun Nadwah
Ya, Darun Nadwah itu semacam pendekatan sekarang gedung DPR lah, tempat bersidang. Darun Nadwah itu sudah ada 200 tahun sebelum Rasulullah. Nah, sekarang tidak ada lagi. Untuk mengenang ada gedung tempat bersidang Darun Nadwah itu, salah satu pintu Masjidil Haram namanya Darun Nadwah. Hasil putusan rapat, anak Hasim harus dijemput ke Madinah. Sudah dipikirkan elok-elok, kalau diminta berterus terang diduga kuat tidak akan diberikan karena ayahnya tidak ada lagi. Sementara bagi orang Mekah, penjaga Ka'bah itu adalah milik dia dan tanggung jawabnya. Terus bagaimana supaya anak Hasim itu bisa didapat? Tidak ada jalan lain, diculik. Culik itu kalau bahasa awak kan dicilok. Memang dilema, tapi itu sudah hasil keputusan musyawarah yang mendalam. Siapa yang harus menjemput? Diutuslah si Muthalib. Muthalib ini adik dari si Hasim. Berarti Hasim menjemput anak kakaknya. Begitu Muthalib sampai di kota Madinah, membawakan diri tidak mencurigakan, tentu dengan taktik yang lihai lah. Begitu tampak anak-anak, ba'a ogah jalan duduk tagak, pastur padan tubuhnya itu tampak mirip dengan Hasim. Aku anak wak kau kira muda itu. Biasalah itu ya. Walau telah 7 tahun, tentu mirip-mirip dengan ayahnya bisa terbaca. Tanpa ada keraguan, memang diculik anak tadi itu. Bagaimana cara menipu? Tentu sudah dipikirkan. Dibawa anak itu ke Mekah. Tiba di Mekah, you bertanya orang, "Hai Muthalib, anak siapa ini?" Jawabnya pendek, "Abdi," artinya hambaku. Jalan taruh tanya orang balik. Hak orang bertanya, ya begitu. Sebab kebiasaan orang di sana, kau ada anak-anak si ayahnya. Walaupun namanya misalnya Amir, kau Amir lo, ada lo anak si Amir, ayahnya sia. Lalu kakeknya sia, itu harus tahu. Jadi jawabnya pendek, siapa ini? Abdi. Dah. Dah boleh banyak nak tanya orang. Artinya dia membeli seorang budak. Jadi ini adalah budakku atau hamba sahaya. Tak boleh bertanya panjang di ma balinya barang, itu bisa langsung bertenju. Banyaklah tanya mo kira model itu. Jadi setiap orang bertanya, siapa ini? Siapa ini? Jawabnya hamba Abdul Muthalib. Apa? Hamba Muthalib. Hamba Muthalib. Nah, kalau dirangkai kalimatnya Abdul Muthalib. Lengketlah namanya Abdul Muthalib. Kalau didengar menurut awak itu rancak saja, tapi terjemahannya budak dari si Muthalib. Padahal dia bukan budak. Tapi keluarga penjaga Ka'bah menerima, biarlahnya disebut budak Muthalib, asal rahasia terjaga. Kalau disebut siapa? Anak si Hasim nak meninggal 7 tahun yang lalu. Tentu dilapor orang ke Madinah, bisa cakap antar kota. Gawat. Jadi resikonya sudah dipikirkan elok-elok, karena itu hasil musyawarah. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, namanya dari Syaibah menjadi Abdul Muthalib. Dia tumbuh kembang sehat, cerdas, ide-idenya sangat baik, bagus ya. Di antara idenya itu dia menyuarakan jangan tawaf telanjang, jangan minum tua, jangan apalagi minum tua, berjudi, banyak larang-larangan yang patut, tentu semampu dia. Dia juga mengungkapkan siapa yang berbuat kejahatan pasti menerima balasan paling lambat menjelang meninggal. Siapa yang berbuat baik atau buruk
dia akan menerima kebaikan dan keburukan di hari yang panjang. Jadi wawasan akhirat itu sudah ada. Tentu ada pelajaran yang didapat. Nah, sampailah Abdul Muttalib ini menjadi orang besar, orang terkenal, punya anak laki-laki 10 orang, perempuan 6 orang. Yang paling muda laki-laki bernama Abdullah, paling tampan rupawan, paling elok perilakunya, sehingga perempuan-perempuan atau orang yang punya anak perempuan itu menginginkan mendapatkan Abdullah untuk jadi menantunya. Nah, Abdullah yang hebat itu, dia sebenarnya hampir disembelih, tapi panjang ceritanya, nikah dengan perempuan yang suci terpelihara namanya Aminah. Pertemuan Abdullah dengan Aminah itulah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sekiranya Abdul Muttalib tetap besar dengan ibunya di kampungnya Madinah, tentu jalan sejarah tidak seperti yang kita pahamkan sekarang. Tapi dengan Muttalib menjemput anaknya, anak kakaknya itu lalu besar menjadi orang hebat, dari sulbinya lah Abdul Muttalib mengalir kepada Abdullah, dari Abdullah ya lahirlah ya pertemuannya dengan Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kiranya berdagang musim dingin dan musim panas jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimulai. Lalu terakhir, ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan meninggal juga musim panas waktu berdagang. Bayangkan tuh baru menikah juga dengan dengan Aminah, masih suasana bulan madu lah ya, atau masih bulan pertama, jalan dalam keadaan haus melelahkan, pikiran pun juga bercabang. Walaupun sukses berdagang, akhirnya kan Abdullah sakit dan meninggal. Jadi dulu itu berdagang tantangannya memang nyawa. Sampai bataduah mengambil O2 segar, ada batang kayu nak ada. Jadi luar biasa. Kalau sekarang ya walaupun panas di sana, mobil sudah pakai AC dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan, sekedar menegaskan saja, karena tadi malam masih ada juga yang bertanya, ada yang termasuk guru besar lah dengan rendah hati dia bertanya, juga teman-teman yang senior, bilo rayo sebenarnya. Saya sudah jawab, hari Kamis tanggal 20 April puasa kita 29 hari, terus matahari terbenam awak babuko, bulan sabit sudah di atas ufuk 2 derajat lebih, artinya bulan Syawal telah hadir hari Kamis tanggal 20 April. Maka malam itu disebut malam pertama Syawal, dilanjutkan dengan takbiran. Sudah maghrib takbiran, sudah isya takbiran. Terus kapan beridul fitri? Besoknya Jumat tanggal 21 April. Jadi puasa bulan ini hanya 29 hari. Saya kira ini penting, moga-moga bisa dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.